juara. Kalau mantap, Best. mantu, akal, Yes we can. akal. Keren. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri dan juga para peserta dan juga hadirin yang berada di ruangan untuk kegiatan gugus kendali mutu BPN Malut. Izinkan kami dari PKM Champion akan menyampaikan terkait dengan ide atau gagasan inovasi kami yang berjudul menurunkan controllable delay yang tinggi dari RSN Mill, Chainship dan Overship untuk meningkatkan produksi di tahun 2025 dengan excellent mill management system. Next. Kami dari tim gugus GKM Champion terbentuk di tanggal 1 November di 2024 dari Biro Mining dengan fasilitator saya sendiri Reza, dengan ketua di Pak Dede dan anggota terdiri dari Pak Hendra Liko, Pak Baso dan Pak Dedi Jawa. Untuk jadwal aktivitas sendiri kami melakukan pendekatan PDCR. Dari plannya kami lakukan dari bulan November awal minggu, kemudian sampai ke perencanaan perbaikan di awal Januari. Kemudian kami lakukan dulu atau penerapan rencana perbaikan di minggu ke-1 Februari. Kemudian kalau kami lakukan evaluasi solusi perbaikan itu dimulai bulan Maret dan standarisasi kami lakukan di bulan April. Nah, ini kami melakukan identifikasi masalah berangkat dari pencapaian produksi ore UBPN Maluku Utara tahun 2024 itu hanya di 1,93 juta atau hanya 65% dari target di 2,985 juta. Nah, kami berkaca bahwa misalnya dengan target di 2025 ini sebesar 3,1 juta dengan dipengaruhi oleh masalah yaitu hujan, controllable delay, low time unit dan produktivitas dan kondisinya belum diperbaiki, maka capaian untuk produksi di 3,1 juta tahun 2025 itu tidak akan tercapai. Nah, sehingga kami melakukan analisa untuk penyebab-penyebabnya untuk tidak capaian produksi itu dengan menggunakan waterfall analisis. Kami melakukan analisis berdasarkan jam kerja selama 1 tahun, itu didapatkan bahwa hujan itu lebih dari rencana, kemudian ada controllable delay karena dari RSN Mill, Chainship, Overship, Slippery, perbaikan front dan delay-delay yang lainnya. Kemudian dipengaruhi juga oleh downtime dari alat unit itu sendiri dan productivity, keserasiran antara unit, kemudian efektivitas dari alat kerja support. Kemudian kami menyimpulkan bahwa kenapa kami tidak memilih hujan, karena hujan itu tidak bisa kita kontrol. Kemudian untuk downtime dan productivity ini masih bergantung sama dengan biro lain, itu tim pengadaan dan tim mekanik. Sehingga kami mengambil kesimpulan bahwa gugus menyimpulkan controllable delay salah satu penyebab tertinggi yang dapat kami maksimalkan untuk meningkatkan target produksi tahun 2025. Kemudian kami lakukan pengelompokan masalah dari data jam kerja di 1 tahun kayak di 2024 didapatkan bahwa RSN Mill, Chainship dan Overship merupakan 3 penyebab tertinggi yang ada di controllable delay di tahun 2024. Sehingga kami mengambil tema bahwa menurunkan controllable delay tinggi dari RSN Mill, Chainship dan Overship untuk meningkatkan produksi tahun 2025 dan excellent crop management system. Kemudian kami melakukan sasaran target menggunakan 2 kaidah, kaidah SMART dan kaidah mutu. Dari kaidah SMART sendiri secara spesifik itu untuk menurunkan controllable delay untuk meningkatkan produksi. Misalnya apa yang kami mengukurkan yaitu penurunan waktu Chainship, RSN Mill dan Overship sebesar 50% masing-masing. Achievable-nya kami untuk dapat dilaksanakan ya karena dengan mengatur pola kerja dan mengefektivitaskan proses Chainship. Resultnya mengoptimalkan produksi penambangan dan handphonenya kami lakukan dari Januari sampai April 2025. Secara isi DSM-nya atau secara kaidah mutunya kami secara quality kami akan memperbaiki dari jam kerja. Dari sebelumnya awal 735 seperti 350 dan
lebih awal. Tetapi potensi masalah ada di rasio operator. Kemudian untuk di kos juga, karena kehilangan jam kerja efektif awal. Terus dari sisi lingkungan itu tempat jensif dan istirahat Pak belum optimal. Terus dilanjut. Lanjut. Oke Pak, untuk akar penyebab dominannya Pak, kita ada 6 Pak ya. Yang 7 ini kita tidak masukkan karena dia susah untuk diperbaiki Pak ya. Karena ini berkaitan dengan biro yang lain, jadi akar utama paling dominan itu ada 6 Pak ya. Yang pertama, mulai kegiatan lebih lama dan berhenti kegiatan itu lebih awal Pak ya. Terus bekerja istirahat lebih 1 jam, terus pengetahuan pekerja itu masih kurang Pak ya. Terus untuk pekerjaan istirahat dan setiap hari minggunya itu masih terdapat 2 shift Pak ya untuk di hari minggu. Terus tempat istirahat dan belum optimal ya. Terus yang terakhir tidak ada alat validasi Pak ya. Ini itu lanjut Pak. Ya, di sini melanjutkan Pak. Ini ada beberapa alternatif solusi yang kita sampaikan. Yang pertama ini akar permasalahannya tadi ini terkait dengan mulai kegiatan lebih lama dan berhenti kegiatan lebih awal. Yang kita pilih itu adalah continuous running ya, dengan pergantian operator di unit. Nah, untuk keuntungannya itu adalah waktu pergantian operator berkurang sangat signifikan. Yang metode kedua kita tidak pilih karena ini tidak konsisten untuk diterapkan oleh pekerja. Dan selanjutnya akar permasalahan bekerja beristirahat lebih dari 1 jam. Yang kita pilih adalah continuous running dengan pengaturan jam istirahat operator. Ini keuntungannya jam istirahat dapat berpengaruh sangat signifikan ya. Sementara untuk kelemahannya itu potensi ergonomi operator yang terganggu. Yang selanjutnya ini keterbatasan pekerja untuk akar masalahnya. Yang kita pilih untuk metode penyelesaiannya yaitu brainstorming champion series untuk meningkatkan pengetahuan pekerja terkait dengan efektivitas kerja yang berdampak pada hasil produksi. Nah, untuk keuntungannya itu kita bisa laksanakan. Metode kedua tidak kita pilih, ini dikarenakan tidak efektif dari segi pemahaman materi yang disampaikan di setiap untuk per individunya. Next. Selanjutnya ini pekerja libur bersamaan setiap hari Minggu di shift 2. Metode pertama yang kita pilih itu dikarenakan penyusunan pola kerja yang dinamis pekerja. Nah, ini bisa dilaksanakan karena kita hanya mengatur pola kerja dinamisnya. Nah, sementara untuk pola kedua tidak kita sarankan karena ini ada terdapat biaya lembur yang tinggi. Karena di shift 2 ketika hari Minggu itu kita melaksanakan yang namanya ada libur, dan di shift 1 itu long shift. Selanjutnya untuk yang nomor 5 ini tempat change shift dan istirahat belum optimal. Yang pertama yang kita pilih ini dikarenakan pembuatan terminal shift change di Etowachi ini bisa dilaksanakan untuk keuntungannya dan bisa untuk menurunkan waktu transportasi dari pekerja. Nah, untuk yang metode kedua kita tidak pilih ini karena ada potensi waktu transportasi pekerja lebih lama. Selanjutnya ini tidak ada alat validasi. Metode kita pilih yang pertama ini karena kita telah membuat papan validasi manual dan checklist change operator. Nah, ini bisa dilaksanakan. Nah, kelemahannya untuk metode kedua tidak kita pilih, ini belum memuat informasi yang jelas mengenai teknis pengaturan shift. Next. Ya Pak, jadi berdasarkan penentuan alternatif solusi, maka kami membuat yang namanya Excellent Crew Management System dengan ilustrasi sebagai berikut. Di sana ada pembuatan terminal overseas, kemudian champion series brainstorming, dan pembuatan tahapan validasi manual. Dan itu yang kami namakan Excellent Crew Management. Demikian Pak. Selanjutnya. Next. Selanjutnya kami tim gugus menetapkan rencana perbaikan mulai dari pembuatan TOS atau terminal overseas, yaitu manfaatnya untuk pergantian shift atau change shift oleh operator. Pelaksananya ada berdiri dengan saya sendiri dengan biaya yang sudah tertera di dokumentasinya. Dan selanjutnya kami mengatur jam istirahat operator atau pergantiannya agar tidak istirahat bersamaan ya Pak atau grup, melainkan kami atur agar bergantian atau individu. Pelaksananya ada Mas Reza. Kemudian kami melakukan champion series brainstorming agar operator atau pekerja lebih memahami dan mengerti betapa pentingnya ECM yang sudah kami jalankan di site kami. Ada pelaksana Pak Dede. Kemudian kami menyusun pola kerja dinamis operator agar supaya overshipnya tidak bersamaan atau grup,
melainkan overseatnya di ruangan ya Pak. Ada pelaksananya Pak Reza sama Pak Baso. Kemudian kami membuat papan validasi di SAI Pakau agar supaya operator mengetahui unit yang akan dioperasikan ketika berada di Jensif TOS. Di sana ada saya dan Pak Titi. Tidak ada lagi istirahat, melainkan tetap akan running. Jadi setiap operator itu berhak dalam satu shift itu ada istirahat 1 jam, tapi tidak berbarengan. Nah selanjutnya ini merupakan papan yang kita buat untuk melaksanakan change shift. Nah ini untuk brainstorming. Kita melakukan pengayaan ya terkait dengan pengetahuan operator untuk pentingnya efektivitas jam kerja untuk meningkatkan hasil produksi. Selanjutnya ini untuk pengaturan dari pola kerja dinamis Pak yang sudah kita buat di mana masing-masing operator itu tidak sifatnya grouping lagi. Jadi dalam per 13 hari ada 1 hari yang mereka libur. Selanjutnya ini adalah merupakan pembuatan dari papan validasi, di mana di sini nanti papan validasi berfungsi sebagai untuk mengetahui alat yang mana yang breakdown dan mana yang ready, dan nanti mana operator itu alat yang akan digunakan. Next. Next. Silakan dilanjut. Kami lakukan evaluasi hasil perbaikan, yaitu alur kegiatan sebelum dan sesudah perbaikan. Dari sebelum perbaikan itu ada change Pak ya, dari 5.30 sampai ke 7.30. Kemudian setelah kegiatan itu tidak ada pergantian shift, itu hanya pergantian di operator di TOS, hanya 5 menit ya pergantian change shiftnya. Kemudian untuk start kegiatan di jam istirahat di 11.40 sampai 13.15 itu terlambat Pak ya di istirahatnya. Kemudian kami lakukan pergantian dari Pak, tidak ada satu grouping istirahat. Jadi kami melakukan pergantian di jam 11 sampai jam 2. Itu terlihat sebelum dan setelahnya juga, baik di shift 1 dan shift 2. Kemudian tadi di hari Minggu itu dari jam 6 sampai jam 10 tidak ada long shift, itu tidak ada long shift Pak ya di jam setelah kita lakukan perbaikan. Jadi bekerja normal di Minggu shift 2. Kemudian kami lakukan evaluasi lagi dari segi produksi, Pak ya. Dari segi produksi, ada produksi TMM di jam pertama dan jam terakhir itu dari Januari di 17.000, belum ada perbaikan, dan rata-rata kenaikan perbaikan di jam pertama itu pengaruh dari change Pak, itu di 38.000 sampai 45.000 kita mengalami kenaikan produksi. Kemudian untuk dari segi produksi di jam istirahat dari di Januari itu belum ada, atau 12 sebelumnya belum ada, kita mengalami kenaikan di 18.000 untuk rata-rata produksinya. Sama juga di pola kerja dinamis di shift 2 minggu itu rata-rata hanya 2.500 Pak dengan long shift. Dan dengan pola kerja dinamis kita rata-rata dari 15.000 sampai 34.000. Jika di total dari 3 itu kita rata-rata peroleh di 180.000 Pak, dari Februari sampai April yang kita dapatkan untuk kenaikan produksinya. Dari konten reliability sendiri dari 217 rata-rata di tahun 2024 kita berhasil menurunkan 53% atau di 101 jam. Kemudian untuk change shift dari 32 jam di tahun 2024 kita menurunkan di 10 jam, rata-ratanya itu di 69%. Kemudian untuk di rest and build kita menurunkan di 77% dari 62 jam menjadi 14 jam. Dan di overshift kita menghilangkan semua namanya overshift sebesar 100%. Nanti dari diagram Pareto-nya sebelum dan setelah perbaikan tadi Pak, untuk change shift-nya ini berkurang 69%, rest and build 77%, dan overshift di 100%. Kemudian kami melakukan evaluasi dari segi mutu, dari segi kualitinya, mulai kegiatan itu sesuai Pak dari sasaran kita di 635 dan di stopnya di 1830. Kemudian istirahatnya juga dari jam 11 sampai jam 14 dan tidak ada overshift. Tapi untuk secara cost itu ada biaya penambahan pelaksanaan perbaikan di 97 juta dan kerugian kehilangan jam kerja akibat overshift itu menurun menjadi 12 M per bulan. Secara delivery kita kehilangan jam kerja durasi tercapai Pak, tapi rest and build memang tidak tercapai Pak dari 31 jam. Pencapaian kita hanya di 42 jam, tapi untuk di overshift dan change shift kita melebihi dari sasaran. Untuk secara safety itu resiko kecelakaan kerja rendah, dan secara moral itu pekerja sudah paham untuk sepenuhnya terkait dengan disiplin jam kerja. Dan secara productivity kita menghilangkan kehilangan jam kerja efektif sedikit Pak ya di 101 jam dari sasaran di 110.
Kemudian secara kinerja keuangan dapat terlihat Pak, sebelum dan setelah perbaikan itu mungkin biaya-biaya perumas dan biaya pembelian alat itu mungkin agak berkurang sedikit, tapi untuk biaya tenaga kerja itu agak mengalami kenaikan yang lumayan baik di 105%. Tapi karena kita berhasil meningkatkan produksi tanpa melakukan penambahan alat, kan dapat terlihat Pak, untuk penambahan alatnya hampir sama ya kondisinya dari November sampai April. Dan tapi produksi kita meningkat, itu jadinya perbandingan biaya manning cost-nya kita menurun. Jadi biaya produksi yang kita gunakan itu menurun sekitar $1,29 per BCM, atau kita rupiahkan menjadi dari Februari sampai April di 16 M. Sehingga potensinya jika kita 1 tahunkan nanti itu di 67 M. Kemudian untuk biaya inovasi yang kami gunakan itu pembuatan tos 95 juta, kemudian untuk pembuatan papan kalibrasi manual 1,5 juta, brainstorming 400, dan pembuatan papan separator di 150.000. Jadi total biaya inovasi yang kami keluarkan di 97 juta dibandingkan dengan total efisiensi per tahun yang didapatkan di 67 M. Kemudian ini merupakan dampak dari pihak berkepentingan, dari PP MOS, Pak Kambrul, kemudian dari biro-biro head yang berkepentingan dan mengapresiasi untuk tetap dilanjutkan dan dipertahankan.